Baik, terkait dengan hal tersebut, tentunya kami akan lakukan pendalaman lebih lanjut. Kalau hasilnya seperti apa, nanti akan kita sampaikan. Jadi berdasarkan keterangan dari ibu korban bahwa 1 minggu sebelum kejadian, ibu korban saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, mengecek fasilitas air dan seluruh fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Kalau curiga-curiga biar aja nanti pendalaman dan pengembangan dari dari kepolisian, nggak mau mendahului juga gitu. Juga apa ya? Ya saya sih berharap ini nggak akan ketutup sama pemilu, juga akan tetap saya tetap akan saya kawal. Ini mau bagaimanapun ini nyawa anak saya, dan mau bagaimanapun ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positive vibes-nya. Saya minta jangan terlalu menekan. Saya minta tolong sih, karena saya banyak mau bagaimanapun, mau siapapun, dia adalah ibu dari almarhum. Begitu. Saya minta be nice, be positif sebelum ada hasilnya keluar. Baik, terkait HP daripada tersangka itu sudah kita sita pada saat dilakukan penangkapan, dan saat ini masih dilakukan proses analising terhadap digital forensik daripada HP tersangka. Saya sih kesel sih, ya keselnya dikit lah, keselnya banyak lah, maksudnya kayak bener kan nih yang gue duga, yang selama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak gitu, terhadap anaknya. Terhadap tersangka WA dijerat dengan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian orang karena kelalaiannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 359 KUHP. Kemudian terkait dengan masalah pasal 340, ini kami terapkan yang mana salah satunya berdasarkan hasil analisis daripada video. Kenapa di situ dikatakan ada perencanaan? Karena ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat sebentar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan, dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu kematian daripada korban itu akibat tenggelam. Setuju. Begini, yang saya harus tegaskan, ini 340 yang sekarang harus kita kawal. Gitu. Jangan sampai cuman kena 359 dan kena cuma 76C gitu ya. 338 ya jangan juga, 340 sih kalau bisa kita kawal. Shock kemarin itu. Kan itu meledaknya kan setelah ditangkap penahanan, muncul semua TV. Saya kaget, dan itu semua teman-teman maupun family saya ngirim. Pak, saya nggak mau lihat. Saya emang nggak mau lihat. 12 kali Om katanya Om dicelupin. Yang saya tahu dari hasil penyidikan kemarin kan dibilang 12 kali.
setelah dipelajari rekaman CCTV kita 12 kali. Saya cuma nyebut, ya Allah kok bisa kayak begini gitu, kenapa ini apa ya artinya manusia apa ya nggak punya perasaan itu ya. Waktu itu saya belum terima, saya bilang belum ikhlas. Tapi setelah teman-teman dari penyidik udah mengadakan press release, saya agak lega. Karena apa? Berarti kasus ini akan dikawal, ya akan dikawal semaksimal mungkin lah. Makanya anak saya ngasih semangat juga, udah ya. Saya sudah lega. Istri saya agak terobati karena selama ini kan kita masih gelap. Siapa sih, apa sih motifnya gini-gini. Iya. Karena saya terus terang aja, saya berusaha waktu ke kolam renang itu juga saya bilang nggak ada Pak CCTV, kami udah diserahkan semua ke polisi. Jadi kami juga nggak ada. Saya bilang ya udah Mas, terima kasih. Saya hanya pengen tahu sih seperti apa kolamnya. Karena saya kan pengen tahu dalamnya seperti, ternyata memang dalam. Gitu. Ternyata memang dalam. Karena saya lihat sendiri, wah saya ngebayangin cucu saya kan tingginya cuman dewasa. Bahkan sampai terakhir saya mau ke makam itu, saya dibilang, karena istri saya bilang, ya aku kangen sama Dante, ayo kita ke makam. Saya di makam, terus ada keinginan juga karena buyutnya beliau kan juga baru meninggal, ini ibunya dari istri saya. Jadi kami di belakang, ya udah nanti habis dari makam Dante kita sebentar mampir kita ke makam eyangnya gitu. Nah ini sampai terakhir gitu, dan selalu beliau keingetan, dan saya sampai kadang-kadang saya pikir kok bisa seperti ini gitu, yang saya nggak habis pikir. Oh iya, cucu pertama di saya paling, dan itu saya artinya gini, kalaupun dia ada di mana, saya juga bilang Ger, kalau memang Dante perlu ayah jemput di mana ayah jemput, karena saya udah nggak aktif kerja kan, nggak sudah pensiun. Nah itu yang kata-kata itu yang saya selalu ingatkan, kapan saya bisa jemput, karena memang cucu pertama dan cucu yang ya saya benar-benar dengan Angger, dengan ibunya itu kayak terpukul sekali gitu, begitu Dante nggak ada. Sampai saat ini pun kalau bangun pagi itu saya ingat selalu nyiapkan keperluannya dia, kamu mau makan apa, dan itu selalu saya ingatkan. Dan kalau tidur malam itu kami biasakan itu, kalau dia ke kamar bapaknya, karena kan punya studio itu, selalu kita bilang, ayah temenin aku yuk kemana, ke bapak lagi bikin musik gitu kan, karena DJ kan. Nah, itu ayo ke atas, aku WA dulu, Mas anakmu mau ke atas, ya udah sini, udah itu main musik gitu. Dia bilang, bapak aku pengen kayak bapak, aku pengen besar kayak bapak, banyak fansnya gitu. Maka saya bilang, saya kalau ingat itu saya bilang, ya udah kamu sekolah yang pinter dulu, sekolah yang pinter, jadi orang yang berguna sama banyak orang, nanti bapak backup, bapak akan penuhin keinginan kamu itu. Makanya yang saya ingat ucapannya Angger, selalu memberi semangat anaknya, karena dia selalu, kalau anak ini kan nggak tahu posisi orang tuanya udah seperti apa, tapi dia selalu mengingatkan, Kak, kamu harus sayang sama mama. Mama itu yang melahirkan kamu, mama itu yang membesarkan kamu. Kalau bapak kan yang nyarikan nafkah untuk kamu, untuk keperluan kamu. Tapi karena anak ini pengennya kan, bapak nanti kapan jalan sama mama ya, mama nanti aku ngomong sama mama itu sama bapak, nanti kita jalan. Itu cita-citanya yang belum bisa. Dalam pemeriksaan tersebut, saya bersama tim kami mengetahui ya bahwa korban telah dimakamkan kurang lebih selama 10 hari, sehingga hasil temuan kami memang secara kesimpulan aja, izin Bapak, jadi kesimpulannya memang jenazah almarhum sudah dalam kondisi decomposition lanjut ya, jadi sudah pembusukan lanjut.
di mana beberapa kulit di daerah wajahnya, kemudian leher, dada itu tampak sudah menghilang sebagian karena proses pembusukan. Kemudian pada kulit di daerah lain tidak kami temukan ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian pada tulang belulang dari korban almarhum juga tidak kami temukan adanya patah maupun retak ataupun hal-hal sifatnya perdarahan atau resapan darah, tidak ada. Kemudian untuk membantu proses penyidikan, seperti yang ketahui ada indikasi adanya tenggelam atau tidak, tentu biasanya di kedokteran forensik itu kami akan menilai apakah untuk jenazah yang masih segar ya, biasanya kami melihat apakah kondisi tubuhnya itu basah, kemudian biasanya kalau orang terendam lama dalam air itu ada tanda-tanda terendam seperti nanti keriput atau mungkin kita sebut sebagai washerwoman's hands di telapak tangan maupun di telapak kakinya. Kemudian juga anggota tubuhnya dingin, kemudian juga biasanya keluar busa halus atau froth ya dari lubang hidung atau dari mulutnya gitu. Itu biasanya dinilai dari awal saat korban beberapa saat setelah dinyatakan meninggal akibat tenggelam. Namun seperti yang kita ketahui bahwa saya melakukan pemeriksaan bersama tim setelah 10 hari korban meninggal, sehingga tanda-tanda tersebut tidak kami temukan. Pada otopsi memang karena kondisi sudah membusuk lanjut, sehingga organ-organ tubuhnya sebagiannya sudah mulai membusuk, melunak, terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Untuk pemastian tenggelamnya kami harus mengambil organ dari sumsum tulang, yaitu jadi tulang pahanya kami ambil untuk dilakukan pemeriksaan destruksi asam atau nanti kita periksa adanya tumbuhan air di dalam sumsum tulang tersebut gitu. Mengapa harus diambil? Karena memang di setiap air menggenang, baik itu air tawar maupun air asin, pasti akan ada tumbuhan airnya, yaitu berupa ganggang ataupun diatom. Jadi fokus kami pada saat ekshumasi itu pun itu yang kami cari, karena kalau untuk mencari adanya air dalam lambung atau usus atau mungkin parunya ngembang itu agak susah mengingat kondisi korban sudah 10 hari dimakamkan. Sehingga pada saat malam itu juga kami langsung ke Puslapor Barreskrim Polri di Sentul, kami melakukan pemeriksaan destruksi asam dan di sumsum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Nah, pemeriksaan yang kami lakukan adalah meliputi pemeriksaan alkohol, kemudian pemeriksaan arsen, kemudian pemeriksaan cyanida, pemeriksaan merkuri, pemeriksaan pestisida, dan pemeriksaan obat-obatan berbahaya dari organ hati milik korban. Dan hasil pemeriksaan kami menggunakan 6 tahap, yaitu pemeriksaan secara konway, kemudian good set, kemudian GC, kemudian ion kromatografi, kemudian pemeriksaan GCMS dan LCMS. Kesimpulannya yaitu hasil pemeriksaan organ hati korban adalah negatif, tidak ditemukan senyawa berbahaya di korban. Mungkin dari itu hasil pemeriksaan kedokteran forensik ditambah tadi diperkuat dengan puslapor dari Tokling bahwa memang tidak ditemukan adanya bahan-bahan atau senyawa yang bersifat racun yang dapat kita asumsikan menjadi sebab kematian korban, sehingga urutan pertama itu sesuai kondisi meninggal akibat tenggelam itu yang kami pikirkan di bidang kedokteran forensik. Selama pemeriksaan psikologi forensik tersangka cukup kooperatif, itu yang pertama, dan kedua tersangka memiliki status mental yang relatif memadai. Dia datang dengan kesadaran penuh, dapat memahami pertanyaan diberikan dan menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi, termasuk juga tidak ditemukan ada indikator gangguan jiwa yang berat, tidak ditemukan ada indikator gangguan memori, sehingga dengan indikator tersebut secara umum tersangka ini memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.